Jadi apabila saya datang dari atas, maka lampu yang menyala dari atas juga ya, seperti itu. Lampu akan mati satu persatu dari atas ke bawah. Ini akan sangat keren sekali guys saat terpasang di tangga ya. Oke dulur, akhirnya yang ditunggu-tunggu hari ini kelar juga ya untuk proses pemesanan lampu tangga sudah ada di bawah sana. Ini kondisinya baru saja selesai saya buat, jadi masih acak-acakan ya, berantakan ya, tapi sudah jadi. Kita akan sepil untuk alatnya dulu. Oh ya, sebelum kita sepil untuk alatnya, kita baiknya sepil dulu untuk pemesanan ke mana ini ya. Tadi baru saya minta untuk alamat pengiriman. Ini pembelian langsung di WhatsApp ya. Jadi enaknya di WhatsApp bisa di DP dulu. Nah, di sini kemarin sudah di DP sebesar 500.000 ya. Dan hari ini sudah selesai. Kita akan buat videonya lalu nanti dikirimkan ke sana. Untuk nomor HP pemesan ini saya tutup menggunakan korek ya karena privasi. Ini pengiriman ke mana sih ya tadi ya? Ke Riau. Kita dari sini dulu. Untuk lampu tangganya saya taruh sampai ke sana, sampai ke atas banget, sampai keluar rumah saya. Ini posisinya sudah saya colok ya. Nah, di sini ada sensor, saya tadi ngelewatin sensor maka memancing si lampunya ini menyala. Oke, kita tinggalkan dulu sebentar. Jadi di sini perlu diperhatikan ya. Sudah dua kali terjadi kasus itu terbalik ini ya. Kabel ini tuh terbalik. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Di sini untuk kabel yang ini yang agak kecil ini larinya ke colokan listrik ya, atau kabel AC ya, kabel inputan. Ini kabel ini nyetrum, jadi jangan diotak-atik ya. Oke, jadi apabila kalian mempermasalahkan masalah warna kabel, di sini akan saya sepil sedikit ya. Jadi ini untuk kabel AC, kabel listrik bolak-balik ya, yang nyetrum. Ini yang warnanya biru, ini dihubungkan ke N ya, atau netral ya. Jadi yang hitam ini api atau yang nyetrum. Tapi untuk kabel ini dibolak-balik tidak masalah guys, power supply-nya tetap menyala ya. Jadi ini dibolak-balik tetap hidup, tapi kalau secara standar seperti itu ya. Nah, ini outputnya kabel DC ya. Jadi ini bukan AC, ini DC, ini sudah tidak nyetrum kalau disentuh. Jadi apabila ada dua kabel ini, saya menganggapnya yang hitam ini ground ya. Jadi kebalikannya yang ini. Jadi yang ini, yang biru ini positif ya, seperti kabel aki itu kan merah sama hitam. Nah, ini kan biru sama hitam. Jadi yang biru ini dapat positif. Jadi jangan sampai tertukar ya. Perhatikan ini. Yang hitam ini dapat negatif, yang biru ini dapat positif untuk yang menuju ke mesin kontrolernya. Ini dia mesin kontrolernya. Jadi beberapa waktu lalu ada yang dibongkar ya untuk kabel ini dan pemasangannya itu terbalik. Jadi yang hitam itu dapatnya positif seperti kabel listrik ya, seperti ini ya. Yang birunya ini dikasih ground, seketika unitnya terbakar dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi paham ya, harus berhati-hati sekali. Untuk di sini sudah saya terangkan berkali-kali setiap pemesan ya. Pastikan menyimak dengan baik. Apabila kalian serahkan ke orang lain atau tukang, pastikan dikasih tahu sampai jelas ya. Bila perlu, kabel ini dari penjual jangan dicopot-copot lagi. Apabila terjadi kesulitan atau memungkinkan harus dilepas, jadi difoto dulu ya. Sebelum dicopot ini difoto. Nah, nanti dicopot, setelah itu saat akan dipasang lagi tinggal dilihat fotonya, disamakan. Oke ya, simpel sekali ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk fungsi dari lampu tangga ini itu apa sih? Ya, untuk mempercantik dekorasi rumah kita ya. Jadi apabila ada orang yang lewat tangga, maka otomatis si lampunya ini akan menyalakan lampu satu persatu dari bawah sampai ke atas. Saya akan simulasikan dulu. Ini kamera saya pasang di sini saja ya, biar kelihatan dari bawah sampai ke atas sana ya, sampai keluar ya. Di belakang laptop itu ada sensor, saya akan melewati sensor, nanti akan menyala sampai ke atas.
Jadi apabila saya datang dari atas, maka lampu yang menyala dari atas juga ya, seperti itu. Lampu akan mati satu persatu dari atas ke bawah. Ini akan sangat keren sekali guys saat terpasang di tangga ya. Oke, saya akan perdekat. Ini dia sensornya. Jadi sensor ini saya pasang di lantai buat uji coba saja. Nanti apabila pemasangan sesungguhnya, nanti dipasang setinggi badan orang dewasa. Misalkan seperti ini ya. Saya letakkan di kursi ini. Saya letakkan seperti ini ya. Jadi nanti saat orang lewat itu terdeteksi badannya, terus memancing si lampu ini nyala satu persatu. Jadi nggak harus kaki ya, badan kita juga sama. Intinya sensor ini mendeteksi kita lewat. Nanti setelah itu lampu akan nyala satu persatu seperti ini contohnya ya. Saya lewat di depannya, maka si lampu akan otomatis nyala satu persatu dari bawah sampai ke atas sana. Oke, jadi buat kalian yang belum mengerti apa belum pernah menonton video saya sebelumnya, saya ulas sedikit juga di sini. Ini untuk sensornya sendiri dia ada pengaturan untuk jarak. Ada di belakang sini, bisa diputar menggunakan obeng min. Ini dia ya, yang kecil ini. Diputar ke kiri ini untuk mengurangi jarak. Kalau diputar ke kanan itu untuk menambah jarak. Jadi langsung kita uji coba saja. Saya punya obeng kecil, saya ambil dulu. Jadi sensor ini apabila mendeteksi sesuatu di depannya, dia akan menyalakan lampu yang ada di belakang sini. Nah, seperti itu ya. Nah, caranya kita untuk setting itu kita seperti ini saja. Kita arahkan ke tembok. Sebagai patokan untuk keramik rumah saya ini, keramiknya itu 60 cm ke sana ya. Jadi apabila dua keramik ini 120 cm. Namun untuk sensor ini kurang maksimal dipakai jarak sejauh itu ya. Ini normalnya dipakai antara 60 sampai 70 80 lah. Biarpun saya waktu itu sudah pernah setting 1 meter lebih, tapi sebaiknya disetting jangan sampai terlalu jauh ya. Kita akan coba setting 120, apakah bisa ya. Ini kan pas di atas dua keramik ya, garis dua keramik. Kita akan uji coba dulu. Kalau nggak bisa nanti kita perdekat lagi seperti itu. Kita arahkan ke tembok ke sana. Terus kita putar untuk sensornya ke kanan. Oke, saya akan coba putar dulu ya. Nanti akan ada lampu yang menyala apabila berhasil mendeteksi jarak sejauh itu ya. Nah, kalian bisa lihat apabila jaraknya kurang pas, di sini lampunya berkedip ya. Tadi kan sempat berkedip. Nah, jadi apabila nanti lampunya berkedip seperti ini, kita pasang, nanti si lampu tangganya itu akan otomatis nyala sendiri tanpa ada orang yang lewat ya. Jadi harus diputar benar-benar sampai pol. Bukan sampai pol ya, tapi betul-betul sampai lampu ini itu jangan berkedip. Kita tambah ke kanan sedikit lagi. Oke ya, sudah manteng ya. Berarti apabila seperti ini sebetulnya ada sesuatu atau cahaya atau apapun yang dari tangan saya ini sampai tembus ke tembok sana. Tapi kita tidak bisa melihat menggunakan mata ya. Nah, caranya untuk menyeting lampu ini supaya kita lewat tangga lampunya menyala itu dikurangi sedikit. Jadi apabila seperti ini lampunya menyala ke tembok sana, jadi nanti apabila ada orang lewat, maka lampu tangganya tidak akan menyala. Seperti itu ya. Nah, caranya kita kurangi lagi sedikit sampai lampunya mati. Ini untuk settingnya. Oke, lampunya sudah mati. Tapi jangan berkedip ya, pastikan ya. Jadi nanti apabila ada orang lewat, maka otomatis akan memancing si sensor untuk menyalakan lampu. Oke ya, sampai di sini paham ya untuk sensor ya. Terus di sini ada hal yang paling penting ya, seperti di awal sudah kejadian beberapa kali rusak unitnya gara-gara terbolak-balik ataupun si lampunya ini mati. Jadi ciri-cirinya apabila lampu ini mati dari mesin, maka misalkan nomor 3 atau nomor 4 itu dia menyala terus, dia tidak bisa mati. Jadi apabila yang lain seperti ini mati, dia nomor 5 misalkan akan manjer seperti nggak ngefek sama sekali ya. Nah, itu kerusakan dari mesin guys. Jadi harus hati-hati sekali. Penyebabnya seperti ini, penyebabnya sangat sepele sekali.
Bisa diperhatikan di sini ya, saya akan coba cabut. Di sini saya menggunakan soket. Ini tujuannya supaya mempermudah untuk pemasangan di tangganya nanti. Bisa diperhatikan di sini ada kuncian untuk soketnya sendiri. Di sini ada kuncian ya, pastikan dipencet dulu sebelum ditarik. Ya, setelah itu ditarik, jangan kabelnya guys, usahakan soketnya ya, jadi nanti tidak terjadi putus kabel ya. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikannya jangan asal juga. Ini kan ada gundukan seperti ini. Yang satunya kan polos. Nah, ini juga disamakan seperti ini. Jadi diperhatikan dulu, jangan asal julak-julak seperti ini ya. Ini logikanya juga ya, kalau kita pasang seperti ini ngasal, itu tidak akan bisa masuk ke soket. Seperti itu ya. Tapi untuk mencegah kongslet, sebaiknya sebelum dipasang itu dipastikan dulu yang ada penguncinya ini dapat yang ada gundukan. Tinggal seperti ini ya. Klep, dah beres. Untuk sensornya juga sama. Jadi nanti saat saya kirim barangnya itu semuanya tercopot ya, karena untuk memudahkan proses packing dan juga nanti pemasangannya di tangga. Oke ya, seperti itu. Ini yang saya mau jelaskan, nanti apabila terjadi lampunya rusak atau lampunya tidak mau mati, itu penyebabnya sangat sepele sekali guys. Jadi ini ada kabel ya. Ini yang warna merah ini positif, dapat langsung dari power supply dari adaptor. Terus yang hitamnya ini negatif. Tapi negatif ini dia masuk ke mesin dulu, tidak langsung ke negatif dari power supply. Jadi apabila sempat terjadi hubung singkat seperti ini, kongslet, maka mengakibatkan si mesinnya itu terbakar ya. MOSFET yang ada di dalam controller itu terbakar. Jadi mengakibatkan si lampu ini nantinya akan manjer terus menerus ya. Yang lain mati, dia tidak akan bisa mati ya. Seperti itu ya. Jadi ini sudah tidak berfungsi lagi, hanya manjer saja seperti itu. Jadi perlu diperhatikan lah ya. Ini kan, waduh, posisinya mati lampu guys. Kita gimana ini untuk syutingnya? Nggak apa-apa lah, kita akan lanjutkan yang ini dulu ya. Jadi jangan ditarik-tarik, jangan juga dipelintir-pelintir seperti ini yang mengakibatkan nanti ya, siapa tahu ada serpihan kabel dari sini nanti malah senggolan ke sini ya, atau kabelnya nanti ketarik, terkelupas sedikit, terus nanti dipelintir seperti ini, kongslet ya. Itu sangat disayangkan sekali apabila sampai terjadi seperti ini. Soalnya sudah pernah kejadian, makanya saya selalu menghimbau untuk hati-hati untuk penggunaan saat instalasi ya. Jangan sampai nanti malah setelah kita pasang, sudah capek-capek kita pasang, ternyata unitnya rusak, tidak bisa dipakai ya. Oke ya, paham sampai di sini? Kita akan lanjutkan lagi nanti ya, berhubung ini listriknya padam, saya nggak bisa lanjutkan untuk syuting ya. Ini listriknya baru saja nyala guys, kita akan lanjutkan lagi ya. Untuk soket pastikan tadi sudah paham, sudah diulas sebelumnya. Terus ini juga tidak kalah pentingnya. Sekarang ke modul lagi. Nah, ini kan ada banyak kabel yang menyatu ya. Nah, jadi kabel ini jangan dipelintir-pelintir ya. Jangan dipelintir-pelintir, jangan ditarik. Karena dikhawatirkan nanti ini kabel kan banyak banget di dalam terhubung ke chipset. Nanti malah ketarik sampai PCB-nya terkelupas, malah nanti akan mengakibatkan kongslet ataupun lampunya mati ya. Nah, ini untuk kabel ini pastikan hati-hati sekali, jangan dipelintir-pelintir, jangan ditarik. Begitupun kabel yang ini. Kabel inputan yang dari adaptor ini jangan ditarik-tarik, jangan dipelintir-pelintir ya. Pastikan kalian saat nanti proses instalasi ini harus berhati-hati sekali di sini dan juga di lampu-lampunya seperti ini. Jangan sampai ditarik, jangan sampai terkelupas untuk kabel tembaganya, nanti kongslet ya. Terus apabila kalian kesulitan dalam pemasangan seperti di awal ya, mungkin ada perlu pemotongan kabel ini kurang panjang atau mau disambung atau gimana ya, pastikan unitnya ini dicopot dulu, jangan ada unit teraliri listrik ya. Pastikan dicabut dulu ya, pastikan posisi lampu adaptornya ini sudah benar-benar mati, maka kalian bisa memotong ya, memotong kabel misalnya seperti ini ya. Nah, untuk kabel-kabel ini tidak bisa dipotong seperti ini ngasal ya, karena ini ada banyak warna dan juga ada banyak kabel. Jadi setiap kabel ini punya tegangan masing-masing, punya tegangan yang berbeda dan juga punya warna yang mungkin juga sama ya.
Ini semua ini segulung ini warnanya ada yang sama, tapi tegangannya setiap kabel berbeda-beda. Untuk kabel sensor sendiri di sini ada 3. Jadi apabila nanti ternyata kabelnya kurang panjang, saat pemotongan itu jangan potong sekaligus 3 seperti ini. Ataupun seperti ini ya. Apalagi masih teraliri listrik, itu sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan sensornya kongslet ataupun kontrolernya yang kongslet. Jadi apabila ingin memotong, pastikan kalian perhatikan di sini dulu. Di sini ada kabel coklat ketemu merah, ada yang biru ketemu biru, ada yang hitam ketemu hitam. Dan kemungkinan setiap kabel juga tidak sama seperti ini. Jadi apabila sebelum memotong, pastikan kalian foto dulu, baru dipotong satu persatu ya. Untuk keamanannya dipotong satu persatu, nanti disambung satu persatu juga. Jangan sampai tertukar atau terbolak-balik untuk kabel ini. Oke ya, sudah paham ya. Nah, untuk lampu sendiri juga bisa dipotong. Sebentar, di sini akan saya cabut saja ya, daripada saya harus ya bergerak-gerak ke sana karena ini cukup panjang. Ya, jadi nanti apabila saat instalasi memungkinkan si lampunya ini dipotong, ini lampunya bisa dipotong ya. Kalian perhatikan di sini ada tanda strip-strip hitam, itu kalian boleh potong pas di bagian strip yang hitam. Oke ya, paham ya. Nah, di sini kan ada strip hitam, di sini ada strip hitam. Kalian nggak boleh potong di sini. Sebetulnya potong di mana saja boleh, tapi nanti dari sini ke sini dia lampunya akan mati. Tapi biarpun lampunya mati, ini kan ada sejenis kayak gel seperti ini. Jadi nanti biarpun lampunya mati, tetap akan tersorot ya. Untuk cahayanya akan tetap mengalir ke sini. Tapi untuk lebih baiknya kalian potong setiap ada strip ini. Ini panjangnya 2,5 cm ke sini. Jadi nanti kalian bisa potong menggunakan cutter ya. Tentunya menggunakan cutter yang tajam, jangan seperti ini ya. Oke lah, ini sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Kalau kalian belum paham-paham juga, kalian bisa menyimak video yang lain. Sudah banyak saya upload, dicek saja ke bawah-bawah ya. Nah, di sini saya akan kembali lagi ke controller ya, karena berhubung ini tadi saya cabut, saya akan coba colokan lagi ke listriknya. Sebentar, ini karena sensornya tadi jatuh, begitu dicolokkan langsung menyala ya. Saya akan pasang di atas dulu untuk sensornya. Oke, penampakan lampunya sekarang posisinya menyala karena tadi sensornya di bawah. Oke, sudah aman ya. Nah, di sini saya lengkapi untuk variasi ya. Mungkin kalian kalau bosan bisa nyalakan ini ya. Ini saklar di sini fungsinya untuk variasi saja. Jadi apabila dinyalakan, jadi akan ada lampu yang nyala naik turun seperti itu ya. Kita lihat dari sini. Oke ya, jadi dari bawah sampai ke atas akan bolak-balik terus seperti itu. Oh iya, ada yang request juga katanya, "Bang, apakah bisa dibikin lampunya manjer terus biar terus menyala, jangan berkedip seperti ini?" Saya bilang bisa, namun lampu seperti ini saya rasa kurang cocok untuk dipanjer ya, karena mudah mati ya dari pengalaman-pengalaman. Jadi apabila menggunakan sensor kita naik, nanti nyala sebentar terus mati, itu lampunya awet ya, seperti itu. Kita tujuannya supaya lampunya awet, tidak cepat mati. Jadi apabila manjer terus 24 jam malah nanti lampunya cepat mati ya. Jadi kadang nanti matinya satu strip ya. Jadi nanti ada yang bagian yang kurang terang di sini, mungkin di pinggir sini itu ya, seperti itu ya. Oke, saya matikan. Saya akan uji coba sambil jalan ya guys, untuk melihat seperti apa kalau kita sambil jalan sambil mengecek sampai ke ujung rumah saya. Saya melewati sensor, lampu pertama akan menyala. Lampu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini sampai keluar sini ya guys. Ternyata lagi adzan guys, kita break dulu sebentar ya. Lampu akan mati satu persatu. Jadi apabila saya dari atas seperti ini, lampu akan menyala dari atas ke bawah.
Oke guys, kita akan break dulu sebentar ya. Sudah memasuki adzan asar. Baik, jadi informasi tambahan ya buat kalian yang ingin memesan lampu tangga juga, kalian bisa chat ya di nomor saya di WhatsApp di nomor 0856 9318 9637. Nggak usah telepon-telepon ya, chat aja ya, nanti akan saya balas sesuai urutan yang masuk ya. Kalian tinggal informasikan saja berapa banyak pijakannya dan juga ukuran tangganya berapa senti ya. Nanti akan saya hitungkan biayanya. Setelah itu baru bisa di DP ya. Untuk DP ini di awal bisa mulai dari angka 500.000 ya untuk DP di awal. Nanti setelah itu saya siapkan untuk barangnya. Nanti setelah selesai saya upload seperti ini ya di YouTube. Nanti setelah itu baru dilunasi dan kirim. Untuk pengiriman itu nanti menggunakan JNT, sistemnya COD. Jadi nanti apabila kurir datang mengantarkan paket, nanti akan ada bayaran untuk ongkos kirimnya saja. Seperti itu ya. Jadi untuk pembayaran sisa pelunasannya tetap transfer, tapi apabila untuk ongkos kirim nanti sistemnya COD. Tapi apabila kalian tidak ingin COD, bisa langsung ditransfer sekalian ya. Jadi nanti kurir datang tinggal mengantar barang seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang seperti ini ya. Bang, itu untuk garansi lampunya itu gimana? Nah, jadi saya tidak memberikan garansi untuk lampu ini ya. Kenapa? Karena barang elektronik itu kita tidak tahu kapan akan rusaknya. Tapi yang jelas kalian nggak usah khawatir. Di sini saya menggunakan part yang baru dari pabrikan semua ya. Dari lampu, kabel, power supply dan semuanya ini baru. Jadi apabila kalian beruntung ya pasti dapat yang awet ya. Kita tidak bisa jamin. Tapi apabila ternyata setelah nanti dipakai rusak, kalian juga nggak usah khawatir, saya buka jasa untuk servis alat ini. Tapi dengan cara unitnya dikirim kembali ya. Nanti akan saya servis. Yang jelas untuk biaya tidak seperti beli baru lah, agak mirip sedikit ya. Seperti itu. Jadi saya sangat merekomendasi sekali nanti saat barangnya tiba, dibuka dulu seperti ini ya, buka dengan hati-hati lalu dipasang di lantai seperti ini, diuji coba ya. Jangan langsung buru-buru dipasang di tangga. Apabila baru pertama datang malah kalian langsung potong-potong kabel, belum dicoba, nanti jangan seperti itu ya. Dipasang seperti ini dulu, nanti dicoba, pastikan seperti di rumah saya ini. Sebelum saya kirimkan saya testing, tidak ada kendala ya, baik lampu tidak ada yang menyala dari bawah sampai ke atas, semuanya aman ya. Itu posisi masih saya panjer, dari tadi juga sudah saya panjer ya, nggak ada menunjukkan error-error ataupun mati. Jadi apabila rusak bisa diserviskan ya, seperti itu ya. Nah ini buat kalian juga ya, informasi juga. Ini untuk menghindari orang-orang usil ya. Di sini saya sengaja pasang segel dari Solid Elektronik ya. Pastikan segel ini tidak dibongkar ya. Saya informasikan ini betul-betul rumit lah di bagian dalam ya, nggak usah penasaran dibongkar-bongkar ya. Tapi apabila kalian bisa membongkar sendiri ya monggo, silahkan ya, karena ini barang sudah dibeli maka sudah jadi haknya sampean. Mau dibongkar mau apa ya, tapi nanti apabila ternyata sudah dibongkar-bongkar nanti nggak bisa dibeneri juga dan harus dikembalikan ke saya untuk diservis. Untuk mengganti segel yang rusak ini saya kasih tambahan biaya 100.000 ya apabila saya servis untuk si logonya ini atau stiker dari Solid Elektronik ini sudah rusak ya. Ini untuk menghindari orang-orang yang suka usil saja, untuk yang suka penasaran. Tapi saya informasikan ini rumit lah, nggak usah dibuka-buka seperti itu ya. Jadi apabila kalian servis ya mau servis tinggal dikirimkan saja untuk unitnya, nggak usah diotak-atik sendiri, malah nanti tambah parah seperti itu. Oke, ini untuk videonya sudah sangat panjang sekali. Saya akan coba testing sekali lagi saja ya. Untuk sensornya di sini. Sambil diperhatikan ini semuanya normal guys, nggak ada yang error ya dari bawah sampai ke atas. Oke, untuk unitnya aman ya.
unitnya aman. Oke, kita akan tutup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.